Perkenalkan, saya Diana Albi Rosanda, NPM terakhir 026. Hukum pajak terdiri dari hukum dan pajak. Hukum yaitu kumpulan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Hukum pajak yaitu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Di dalam hukum pajak mengatur tentang siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak, apa yang menjadi objek pajak, kewajiban terhadap pemerintah, timbul dan hapusnya hutang pajak, cara penagihan pajak, dan cara mengajukan keberatan dan banding. Kedudukan hukum pajak, yang pertama ada hukum perdata, mengatur hubungan antara warga negara dengan warga negara lain. Dan kedua ada hukum publik, mengatur hubungan negara dengan warga negaranya. Sistematika hukum pajak. Yang pertama ada hukum pajak material, memuat norma yang menerangkan peristiwa hukum yang dikenakan pajak dengan wajib pajak. Yang kedua ada hukum pajak formal, yaitu ketentuan yang mendukung agar hukum pajak material dapat terwujud. Selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi budgeter sebagai sumber penerimaan negara, dan fungsi regulator sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam sosial dan ekonomi. Ada unsur yang terkandung dalam pengertian pajak. Yang pertama ada iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal balik dan digunakan untuk kepentingan umum. Selanjutnya ada syarat pemungutan pajak. Yang pertama adil, tidak dikenakan sama rata sesuai kemampuan warga negaranya. Yang kedua yuridis, sesuai kepastian hukum. Yang ketiga ekonomi, sesederhana mungkin. Yang keempat finansial, memungut pajak di waktu yang tepat. Dan selanjutnya teori pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi, yang kedua teori kepentingan, yang ketiga teori daya pikul, yang keempat teori bakti, dan yang terakhir teori asas daya beli. Yang terakhir ada asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas equality, kedua asas certainty, yang ketiga asas convenience of payment, yang keempat asas economic of collection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Tri Pratiwi dengan NPM 2234030097. Di sini saya akan menjelaskan materi 2 tentang tata cara pemungutan pajak. Yang pertama adalah stelsel pajak. Dalam praktiknya ada 3 jenis stelsel pajak. Yang pertama, stelsel nyata atau real, merupakan pemungutan pajak yang berdasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Yang kedua, stelsel fiktif atau anggapan, merupakan jenis sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, stelsel campuran. Sistem ini menggunakan kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan. Yang kedua ada asas pemungutan pajak. Yang pertama asas domisili. Asas ini dilihat dari tempat tinggal atau domisilinya. Yang kedua asas sumber. Ringkasnya, negara tidak mempersoalkan siapa penerima penghasilan, baik itu WNA atau WNI, selama penghasilan tersebut berasal dari negara terkait. Yang ketiga asas kemaksaan, yaitu dilihat berdasarkan status kewarganegaraannya. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada official assessment system, yaitu sistem yang memberi kewenangan sepenuhnya pada pihak bisnis. Contohnya PBB, pajak bumi dan bangunan. Yang kedua self-assessment system, di mana semua perhitungan membayar pajak melapor dilakukan sendiri. Yang ketiga withholding system, sistem yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini memberi kerja atau mereka menggantikan untuk menghitung pajak. Selanjutnya ada pengelompokan pajak. Yang pertama berdasarkan golongan. Ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Yang kedua menurut sifat, ada pajak subjektif dan objektif. Yang ketiga menurut lembaga pemungut, ada pajak pusat dan pajak daerah. Timbul dan hapusnya hutang pajak. Yang pertama timbul hutang pajak, dikeluarkannya SKP, surat ketetapan pajak. Yang kedua karena keadaan atau perbuatan, contohnya saat melakukan transaksi jual beli maka timbul kewajiban membayar pajak. Yang kedua hapusnya hutang pajak, yang menyebabkannya yang pertama pembayaran, yang kedua kompensasi, yang ketiga daluarsa, yang keempat pembebasan dan penghapusan. Selanjutnya ada struktur tarif pajak. Yang pertama tarif proporsional, yaitu persentase pemungutan pajak akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua tarif progresif, yaitu persentasenya akan naik sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Yang ketiga tarif degresif, yaitu persentase pajak yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Yang keempat tarif tetap, yaitu tarif pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Selanjutnya ada hambatan pajak. Yang pertama ada perlawanan pasif, upaya menghindari pajak tetapi tidak melanggar hukum. Yang kedua perlawanan aktif, yaitu upaya menghindari pajak yang menyebabkan pelanggaran hukum.
Perkenalkan, nama saya Nita Parasai Karmini dengan akhiran PM 231. Di sini saya akan menjelaskan tentang inti permasalahan pajak. Yang pertama ada subjek pajak, yaitu segala sesuatu baik orang pribadi atau badan yang berpotensi dan menjadi sasaran dikenakan pajak. Yang kedua ada wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Selanjutnya ada hak wajib pajak. Yang pertama ada hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Fiskus. Yang kedua ada hak untuk membetulkan SPT. Yang ketiga ada hak untuk memperpanjang penyampaian SPT. Yang keempat ada hak untuk menunda pembayaran dan pengasuran pajak. Yang kelima ada hak memperoleh kembali kelebihan pembayar pajak. Dan yang terakhir ada hak mengajukan keberatan dan banding. Lalu ada kewajiban wajib pajak, diantaranya yaitu kewajiban untuk mendaftarkan diri, kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT, kewajiban membayar pajak, kewajiban membuat pembukuan dan pencatatan, kewajiban menaati pemeriksaan, dan ada kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan. Yang terakhir ada kewajiban membuat faktur pajak. Selanjutnya ada identitas wajib pajak, yaitu nomor pokok wajib pajak atau yang disingkat dengan NPWP, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya ada fungsi NPWP. Yang pertama, sebagai tanda pengenal, yang kedua sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan, yang ketiga menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan, dan mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. Selanjutnya ada tata cara memperoleh NPWP. Yang pertama ada wajib daftar, yaitu wajib pajak pribadi atau badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas maksimal 1 bulan setelah usaha dijalankan, dan wajib pajak pribadi atau badan yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila setelah 1 bulan memperoleh penghasilan PTKP selama 1 tahun. Yang kedua ada tidak wajib daftar. Wajib pajak yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak pribadi yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPWP. Selanjutnya ada tempat pendaftaran pajak. Yang pertama ada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan WP. Yang kedua ada wajib pajak yang kegiatan usahanya meliputi beberapa tempat, maka di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha WP. Yang ketiga ada WP yang tidak menjalankan usaha di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP. Selanjutnya ada hapusnya NPWP. Wajib pajak pribadi meninggal dunia tidak mendapatkan warisan. Selanjutnya wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Warisan yang sudah selesai dibagi, wajib pajak badan yang telah dibubarkan, wajib pajak pribadi yang sudah tidak memenuhi syarat untuk digolongkan menjadi wajib pajak. Selanjutnya ada sanksi dalam NPWP. Kesalahan yang disengaja dikenakan sanksi setinggi-tingginya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali. Pajak berhutang tidak atau kurang dibayar menentukan besarnya pajak terhutang. Saya Salma Aulia dengan akhiran PM 094. Di sini saya akan membawakan materi tentang formulir yang digunakan dalam aktivitas perpajakan. Yang pertama SPT. Definisi SPT secara singkat, yakni surat yang digunakan sebagai alat yang mengonfirmasikan dan yang dipertanggungjawabkan oleh wajib pajak, seperti informasi tentang harta ataupun non-harta. Fungsi SPT terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi bagi wajib pajak pribadi, yaitu melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terhutang, melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, melaporkan penghasilan yang merupakan objek atau bukan objek pajak, melaporkan harta dan kewajiban. Yang kedua, fungsi bagi wajib pajak badan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang, melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, melaporkan pembayaran pelunasan pajak. Yang ketiga, fungsi bagi pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipungut dan disetorkannya. Adapun jenis-jenis SPT terbagi 2, yakni SPT masa dan SPT tahunan. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, sedangkan SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa atau bulanan. Adapun batas waktu penyampaiannya, SPT masa yakni paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, dan SPT tahunan 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Selanjutnya tata cara penyelesaian SPT. Yang pertama secara offline. Wajib pajak membawa sendiri formulir ke KPP, kemudian mengisi data dengan lengkap dan menandatangani SPT tersebut serta melampirkan bukti yang diperlukan. Sedangkan secara online dapat langsung diakses melalui aplikasi DJP. Adapun sanksi yang akan diterima jika yang pertama terlambat menyampaikan untuk SPT masa, denda Rp 50.000 dan SPT tahunan pribadi senilai 100.000 dan sampai 1 juta untuk SPT tahunan badan. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tapi tidak benar karena tidak disengaja maka dipidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 2 kali pajak terhutang. Yang ketiga, menyampaikan SPT atau menyampaikan tapi tidak benar karena sengaja maka dipidana kurungan selama-lamanya 6 tahun dan didenda setinggi-tingginya 4 kali pajak terhutang. Selanjutnya, pembetulan SPT. Pembetulan dapat dilakukan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun setelah tahun pajak berakhir. Sebelum dilakukan pemeriksaan yang mengakibatkan utang pajak lebih besar, maka dikenakan sanksi bunga 2% per bulan sejak disampaikannya SPT sampai tanggal pembetulan. Walaupun sudah dilakukan pemeriksaan sepanjang belum dilakukan penyidikan
wajib pajak atas kemauan sendiri melakukan pembentulan maka dikenakan sanksi dengan 2 kali pajak kurang dibayar. Adapun SPT dianggap tidak disampaikan apabila SPT tidak ditandatangani, tidak dilampiri oleh dokumen yang diperlukan, dan SPT disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan. Kemudian ada juga wajib pajak yang dikecualikan dari sanksi yakni wajib pajak pribadi yang sudah meninggal atau sudah tidak menjalankan usaha atau sudah berstatus orang asing, bentuk usaha tetap yang tidak menjalankan usaha di Indonesia, dan wajib pajak yang tidak menjalankan usaha tapi belum dibubarkan, serta wajib pajak yang terkena bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Pagi Tazkia dengan NPM 107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai formulir SSP dan juga SKP. Yang pertama yaitu ada SSP atau surat setoran pajak. Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang. Fungsi SSP ini itu untuk sarana membayar pajak. SSP memiliki 2 jenis, yaitu SSP standar dan SSP khusus. Fungsi dari keduanya sama sebagai bukti pembayaran, tetapi untuk SSP khusus memiliki perbedaan di bentuk dan ukuran. Yang selanjutnya ada pembayaran pajak. Yang pertama ada pembayaran masa, yaitu PPh pasal 21, pembayarannya maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua ada pembayaran kekurangan berdasarkan SPT tahun dilunasi maksimal tanggal 25 ke bulan ketiga setelah tahun pajak. Yang ketiga ada pembayaran karena ketetapan pajak. Ketetapan pajak yang menyebabkan jumlah pajak bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkannya SKP. Yang keempat atau terakhir yaitu ada pembayaran kelebihan. Jika terdapat kelebihan, maka wajib pajak dapat meminta kelebihan tersebut dengan catatan tidak punya utang pajak. Yang selanjutnya ada SKP atau surat ketetapan pajak. SKP ini hanya diterbitkan kepada wajib pajak yang tertentu yang disebabkan karena ketidakbenaran dalam pengisian pajak. Fungsi dari SKP ini yaitu koreksi jumlah pajak terutang menurut SPT. Jenis dari SKP ini yang pertama ada STP, SKPKB, SKPLD, SKPKBT, SKPLBT, dan SKPF. Yang pertama ada STP atau surat tagihan pajak. Surat ini merupakan surat penagihan pajak. Alasan diterbitkannya surat ini yang pertama adalah PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Untuk sanksinya yaitu untuk alasan 1 dan 2, sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan, maksimal 24 bulan sejak terutang pajak. Untuk alasan ketiga denda 25% dari data pengenaan pajak. Selanjutnya ada SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ini menentukan besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Alasan dikeluarkan surat ini yaitu SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sanksi yang didapat yang pertama adalah alasan 1, yaitu sanksi administrasi sebesar 2% per bulan, dan yang kedua yaitu kenaikan 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya ada SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat ini merupakan surat yang menentukan tambahan pada jumlah pajak dan data yang belum terungkap. Untuk sanksi dari surat ini yaitu kenaikan 100% dari pajak yang kurang bayar. Selanjutnya ada SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ini merupakan surat yang menentukan kelebihan bayar pajak. Alasan dikeluarkannya surat ini yaitu telah dilakukan pembayaran yang seharusnya tidak terutang. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu SKPN atau surat ketetapan pajak minor, yaitu surat yang menentukan besarnya kredit pajak sama dengan utang pajak yang seharusnya. Perkenalkan, nama saya Sinta Tri Pratiwi dengan NPM 234030997. Di sini saya akan menjelaskan materi 6. Yang pertama tentang keberatan. Dasar pengajuan keberatan, yaitu apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya dasar pengajuan. Yang pertama keberatan atas SKP, yang kedua keberatan diajukan secara tertulis dengan menunjukkan apa keberatannya dan alasannya. Yang ketiga diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan, tanggal pungutan, kecuali dalam keadaan force majeure. Selanjutnya ada banding. Dasar pengajuan, yaitu atas keputusan keberatan ditetapkan, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak. Yang selanjutnya ada syarat pengajuan. Yang pertama diajukan secara tertulis, yang kedua disertai dengan alasan, yang ketiga diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, yang keempat dalam persalinan keputusan keberatan. Penyelesaian banding. Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran, maka akan diberikan imbalan bunga sebesar 2% maksimal 24 bulan. Pembukuan pengertiannya yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan INF keuangan yang meliputi harta, kewajiban dan modal serta penghasilan dan biaya. Kewajiban pembukuan yang pertama, wajib pajak yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas di Indonesia. Yang kedua, wajib pajak badan di Indonesia. Pengecualian pembukuan tetapi membuat pencatatan. Yang pertama, wajib pajak orang yang melakukan kegiatan usaha tetapi masih dilakukan perkiraan penghasilan itu. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan. Catatan, yaitu data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.